Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di sebuah masjid yang unik banget. Karena apa? Karena masjid ini berdiri di tengah-tengah lingkungan warga non-muslim. Yes, kamu gak salah denger. Meski berada di tengah komunitas yang berbeda keyakinan, masjid ini tetap berdiri dengan damai dan memiliki kegiatan yang aktif banget. Kira-kira gimana ya suasananya? Dan gimana interaksi antara jamaah dan warga sekitar? Yuk, kita terus ikuti liputan santai aku kali ini. Permisi Pak, saya dari Misri. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Yonatan. Bapak Yonatan. Menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana tentang kebijakan yang memperbolehkan masjid berdiri tetapi azannya harus di dalam, jadi cuma dengan mic dalam aja? Ya itu kan memang pas kemarin ada pembangunan masjid itu memang udah ada sepakatan, tapi sepakatannya memang enggak di belakang sini Mbak, yang di depan malan. Kan sekarang kan ganti depan di sini, yang dulu sana, yang sebelah barat. Nah sebelah barat itu enggak boleh, tapi kalau sini boleh. Jadi di sini masih terdengar azannya? Iya, tapi kan memang enggak boleh pakai, kemarin tuh enggak boleh pakai corong, tapi sekarang kan sudah ada, enggak apa-apa. Apa sebelumnya itu benar-benar ada aturan khusus, misal dari sebelum bangun itu sudah diaturan kayak jangan ada azan yang dari sampai luar apa begitu, atau cuma Enggak tahu, tapi kalau saya dengar-dengar karena duluan saya kerja enggak pernah tahu, tapi dengar-dengar memang yang sebelah barat kalau pakai corong enggak boleh, tapi dulu loh, tapi saya enggak pastinya enggak tahu, tapi cuma dengarnya kayak gitu. Tapi kalau yang sebelah sini enggak. Sebelumnya maaf, apakah ada keluhan dari warga non-muslim terkait suara azan sebelumnya? Kalau iya, misal kalau ada keluhan kayak apa bentuknya? Kalau daerah sini enggak ada Mbak, kita kan memang Cuma karena sepakatan ya Pak? di sini memang enggak ada yang protes, itu enggak ada. Jadi emang saling menghargai Ya. aja, jadi ada baiknya cuma pakai dalam gitu. Ya. Karena di sini kan banyak yang non muslim Pak, terus ada juga yang muslim. Ya. Nah itu tuh bagaimana pengaruh dari hubungannya itu, apa saling dengan adanya ini jadi aman-aman aja, umatnya jadi aman, tentram, atau bagaimana? Di sini enggak ada apa-apa Mbak, enggak ada apa namanya, apa-apa yang enggak, Jadi semuanya aman ya semuanya Pak? aman ya. Semuanya. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Kali ini kami sudah berada di Masjid Miftahul Jannah, dan kami di sini sudah berada takmir masjid dari masjid ini, yaitu Bapak Didik Mudianto SE. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Bapak. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait fenomena toleransi antar umat beragama yang berada di lingkungan Danukusuman RT 1 RW 2, yaitu Masjid Miftahul Jannah. Seperti itu Bapak. Mungkin kita langsung di pertanyaannya langsung. Oke, untuk pertama Bapak, tentang sejarah berdirinya masjid ini Bapak, Ya, seperti apa, boleh ceritakan? ya. Jadi Masjid Miftahul Jannah ini dibangun tahun 93. Mulai dibangun tahun 93, kira-kira ya hampir 1 tahun selesai. Jadi tujuannya memang untuk menampung warga LDII di Kelurahan Danusuman ini yang kira-kira waktu itu berjumlah sekitar 25 sampai 30-an kakak gitu ya. Jadi memang warga LDI ini kan setiap minggu itu ada pengajian, seminggu 2 kali. Biasanya kan ke rumah-rumah gitu ya. Dan kegiatannya kan karena rumahnya juga tidak ada yang
cukup besar sehingga menampung tempat untuk pengajian itu kan kurang memadai, dan juga karena beramai-ramai datang untuk pengajian sehingga mungkin kurang sesuai karena bukan rumah ibadah kan gitu ya. Nah, sehingga atas inisiatif sesepuh waktu itu yaitu Bapak Haji Muhammad Makno, kemudian warga berembuk untuk membangun sebuah masjid untuk acara kegiatan warga LDII, ya baik itu sholat 5 waktu, kemudian juga pengajian, pembinaan anak-anak kecil TPQ dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya ketemulah di sini. Jadi ada tanah kosong yang kebetulan dijual. Nah, kemudian swadaya dari warga LDII kita bisa membeli tanah ini kemudian membangunnya di tahun 93 gitu. Berarti berdiri di tahun 93 Iya. dan ini termasuk kesepakatan warga bersama gitu ya Pak. Iya. Untuk mendirikan masjid Iya. di sini. Memang lingkungan di sini itu mayoritas beragama Nasrani. Iya. Jadi mungkin hampir 80% penduduk di sekitar masjid ini beragama Nasrani. Nah, waktu itu ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kenapa kok di sini yang lingkungannya Nasrani dibangun masjid gitu kan? Nah, kebetulan karena memang tanahnya pas, cocok, kemudian harganya juga sesuai dengan budget kita waktu itu. Nah, sehingga kita ini. Tapi mereka bagus. Jadi tidak mempermasalahkan, silakan, namun perizinan harus jelas. Jadi harus ada IMB kita urus juga waktu itu. IMB ada IMB-nya, kemudian dari kelurahan, dari Kemenak itu support semua. Jadi malah bagus ini di lingkungan seperti ini tapi bisa dibangun masjid yang tujuannya tidak saling mengganggu tapi saling memperkuat gitu. Dan ternyata alhamdulillah sampai sejauh ini kegiatan-kegiatan kita juga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mereka juga bisa menerima keberadaan masjid ini dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Baik, seperti itu Mas. Jadi ini merupakan fenomena yang sangat unik dan membanggakan sebetulnya karena bentuk toleransi apalagi di tengah-tengah kota Solo tercinta kita ini ada fenomena toleransi seperti ini. Itulah sejarah berdirinya masjid ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Mungkin bentuk toleransi atau kebijakan yang mengharuskan itu ada, yaitu termasuk tidak bolehnya ada pengeras suara azan yang keluar. Jadi memang mereka bisa menerima kita mengadakan kegiatan di sini, tapi untuk azan sholat itu supaya tidak memakai toa yang di luar itu ya. Nah, karena apalagi kalau pas subuh itu kan mungkin masih banyak yang istirahat, sementara kita kan umat muslim memang harus sudah bangun pagi-pagi. Nah, itu memang kita tidak memasang pengeras suara di luar, tapi cukup azan itu di internal. Dan untuk kebetulan kan juga rumahnya warga LDII di Danusuman ini kan tersebar, jadi tidak dekat-dekat dengan masjid ini gitu, tersebar di beberapa lokasi sehingga memang jauh. Jadi ngumpulnya di masjid ya berdasarkan dengan waktu sholat. Jadi begitu waktu sholat ya sama-sama ngumpul di sini kemudian melakukan sholat 5 waktu gitu. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu. Jadi kita tidak perlu pakai azan. Kalaupun misalnya ini azan keluar pun toh juga warga LDI khususnya itu kan juga tidak akan mendengar dengan jelas karena kan beberapa ada yang jaraknya lebih dari 1 kilo, 2 kilo gitu kan, 3 kilo. Jadi mungkin agak jauh juga gitu. Tapi ya kesepakatannya seperti itu dan alhamdulillah tidak ada masalah bagi kita. Kemudian juga beberapa warga di sini memang ada rumahnya yang masih kecil-kecil itu menitipkan motornya, kendaraannya di masjid ini, silakan. Kami juga tidak ada masalah, enggak. Yang penting pada saat acara pengajian atau Jumatan ruang yang dipakai itu bisa dikosongkan untuk parkir warga kita yang melaksanakan pengajian atau sholat Jumat. Berarti tentang kebijakan ini mengenai hubungan antar umat beragama itu saling melengkapi gitu. Betul. Karena
dengan berdirinya ini juga warga-warga juga bisa memanfaatkannya gitu. Betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya mungkin selama ini atau awal-awal dulu mungkin ada keluhan dari warga non muslim yang ada di sini terhadap masjid ini mungkin Bapak? Secara umum tidak, tapi ada 1-2 oknum yang mungkin memang ya kurang berkenan gitu ya. Namun ya dengan pendekatan akhirnya mereka tidak mempermasalahkan lagi. Kemudian sesepuh mereka yang Nasrani pun juga sudah memberikan pengertian bagi penduduk yang oknum tersebut, sehingga ya akhirnya tidak ada masalah dan sampai sekarang berjalan dengan lancar. Bahkan setiap tanggal 17 Agustus untuk hari 17 malam tirakatan itu ya. Nah itu biasa memakai halaman masjid ini. Jadi halaman masjid ini memang khusus dihias, dibuat sedemikian rupa ketika malam tirakatan 17 Agustus ini. Terus kemudian warga semua ngumpul di sini melaksanakan malam tirakatan 17 Agustus. Itu yang selama ini sudah berjalan. Kalau ada yang misalnya ada peristiwa kematian gitu, juga kami beberapa warga LDI perwakilan untuk datang ke takziah. Bagi yang tidak bisa ya silakan, tapi bagi yang bisa untuk mewakili warga untuk datang ke tempat takziah yang ada di sekitar lingkungan ini gitu. Berarti untuk keluhannya tetap ada ya oknum dan sudah terselesaikan gitu ya. Yeah. Malah ketika malam tirakatan, malam bagaimana semua warga di sini berkumpul menggunakan atau memanfaatkan lingkungan masjid ini gitu. Yeah. Baik, setelah dari mengenal jarah dan hubungannya, mungkin dari jamaah sendiri Bapak mengetahui tentang kebijakan seperti ini, bagaimanakah tanggapan atau merasa keberatan atau justru malah mendukung untuk jamaah di sini? Iya, jamaah semua mendukung. Jadi apapun yang diputuskan dalam rembukan atau musyawarah antara takmir dengan masyarakat setempat ini, jamaah semuanya mendukung. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan baik, kegiatan ibadah bisa berjalan dengan lancar, sholat 5 waktu bisa berjalan dengan lancar. Bahkan acara penyembelihan kurban besok itu nanti pas hari Idul Adha itu sudah kita rancang juga, dan itu setiap tahun kita laksanakan. Kemudian kita juga membagi daging kurban ke lingkungan. Nah itu semuanya alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar, dan warga jamaah itu tidak ada yang komplain atau tidak ada yang berkeberatan. Kenapa kok azannya hanya intern di masjid, tidak harus keluar. Kemudian kenapa kok masjidnya dipakai untuk kegiatan dan sebagainya, tidak ada. Bahkan kita malah mempersilahkan kalau ada sesuatu yang perlu kita bantu, malah kita juga ikut membantu. Warga jamaah sendiri, jamaah Masjid Miftahul Janah ini, kalau diperlukan untuk membantu ya memang kita menggerakkan untuk ikut membantu di lingkungan sekitar. Baik, berarti respon dari jamaah di sini itu sangat mendukung ya Pak? Iya. Sangat mendukung dan membantu tentang apapun itu gitu ya. Iya. Ya. Lalu untuk tentang kebijakan tadi mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan dari takmir masjid ini tentang kebijakan tidak boleh azan di luar, gitu Pak? Ya seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa kita sepakat kalau waktunya sholat itu jam berapa ya warga secara kesadaran sendiri ngumpul gitu. Tidak perlu harus mendengar azan. Toh juga mungkin azan tidak harus dari masjid ini. Azan dari masjid yang mungkin agak dekat di sana atau terdengar dari mana, itu kan juga sama. Timingnya kan untuk sholat itu kan serempak ya, hampir serempak, paling selisih paling hanya hitungan menit kan ya. Jadi begitu ada azan didengarkan dari manapun, nah itu ya silakan yang tidak ada kegiatan yang berat atau mungkin bisa ditinggalkan, segera ditinggalkan untuk sholat 5 waktu di masjid ini gitu. Jadi tidak ada masalah, walaupun kita tidak memasang pengeras suara di luar untuk azan, tapi untuk sholat 5 waktu tetap bisa berjalan dengan menyepakati waktu sholat sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan itu. Jadi misalnya jam berapa hari ini sholat zuhur, ya sudah berarti waktunya nanti jam itu pada ngumpul gitu. Baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir,
tentang toleransi dan komunikasi di sini mungkin Bapak ya. Mungkin ada forum diskusi antara pengurus masjid dan warga sekitar sebelum atau sesudah kebijakan ini diterapkan seperti itu Pak. Secara spesifik tidak ada ya. Jadi ya hanya beberapa orang untuk menghadap ke RT RW di sini, kemudian menyepakati itu ya sudah berjalan dengan baik. Tidak ada semacam musyawarah yang harus diikuti oleh banyak warga, tidak seperti itu, tapi sudah sepakat dan sudah berjalan dan semuanya sudah bisa menerima. Ya, jadi tidak ada masalah lagi, ya sudah jalan gitu. Baik, ya seperti itu teman-teman, wawancara kami dengan Takmir Masjid Miftahul Jannah LDI di Kampung Danukusuman RT 1 dan RW 2. Ya mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada pesan atau kesan untuk para pemirsa di sini. Pesan dan kesan mungkin yang pertama bahwa memang di Indonesia ini kita hidup beragam agama. Jadi tidak mungkin kita memaksakan agama kita dengan pihak yang lain. Bahwa beragama itu adalah kesadaran masing-masing. Termasuk bahwa Islam itu sendiri pun kadang-kadang juga berbeda-beda. Ada yang sholat idnya hari ini, ada yang besok gitu ya. Tapi itu tidak masalah karena itu merupakan keragaman toleransi yang ada di Indonesia ini, dan itu harus kita sikapi dengan lebih dewasa bahwa ya keyakinan itu memang masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kalau orang lain sudah punya keyakinan seperti itu, ya kita harus menghormati. Yang penting secara umum tidak saling mengganggu kepentingan antara satu umat dengan umat yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain. Saya kira itu. Oke. Untuk sesi wawancara kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih dari kami kepada Bapak Didik Mudianto SE sudah menyempatkan waktunya untuk mau bersama kita dalam sesi kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Menurut saya ya, kalau dari perspektif sosiologi, perbedaan agama itu sebetulnya kan dilihat sebagai perbedaan yang horizontal gitu, bukan perbedaan vertikal. Jadi ketika perbedaan horizontal itu misal nih jenis kelamin, kayak perempuan, laki-laki, itu semestinya tidak ada yang lebih dominan gitu. Kalau perbedaan vertikal itu seperti tingkat pendidikan, kemudian usia, seperti itu. Nah, itu ada tingkatan di situ. Nah, tetapi untuk agama itu semestinya idealnya tidak ada tingkatan di situ meskipun jumlahnya lebih banyak atau jumlahnya lebih sedikit. Jadi mayoritas minoritas seperti itu. Idealnya kalau dilihat dari perspektif sosiologi semestinya mau membangun masjid di wilayah non muslim itu semestinya tidak harusnya idealnya tidak masalah, ataupun mau membangun gereja di wilayah muslim itu idealnya juga seharusnya tidak masalah, karena sebetulnya kalau dari sosiologi itu memandang perbedaan agama itu sebagai perbedaan horizontal. Jadi tidak ada yang mana yang lebih dominan atau tidak dominan seperti itu. Nah, tetapi untuk pelaksanaannya di masyarakat kan berbeda. Untuk di masyarakat kita kan biasanya yang mayoritas yang menang gitu ya. Nah, jadi biasanya minoritas mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah dianggap sebagai budaya di Indonesia gitu ya, di mana yang mayoritas minoritas itu memaklumi atau memahami yang mayoritas gitu. Saling berdampingan semestinya tidak masalah ketika masyarakat itu melihat perbedaan agama itu sebagai perbedaan yang horizontal bukan vertikal gitu. Kalau menurut sosiologi seperti itu sih. Seperti kita kalau melihat kita kan sebagai wanita melihat jenis kelamin laki-laki, oh ya sudah dia laki-laki gitu kan. Bukan kita melihat oh dia lebih dominan nih di atas kita seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi Ya, minimalisir masing-masing konfliknya aja. dari situ. Ya, jadinya lebih terminimalisir konflik karena itu merupakan perbedaan diferensiasi sosial, bukan merupakan perbedaan secara vertikal gitu atau bertingkat. Kalau biasanya nih, misal dilihat penerimaan masjid atau lingkungan minoritas di mayoritas itu tergantung dengan sejarahnya hubungan masyarakatnya di situ. Tuh, misal nih daerah Solo gitu, di kalau yang terkenal non muslim itu wilayah ini ya, Kepunton seperti itu kan, yang isinya Chinese. Nah, seperti itu ketika dulunya itu masyarakatnya itu berdampingan dengan baik, nah kesininya itu juga akan
berdampingan dengan baik juga. Nah, selain itu juga ada faktor tentang pemuka agama di sana atau pemimpin di sana. Misal nih perannya ketua RT atau eh, ketua kampung masing-masing gitu. Nah, kalau mereka rukun, antar masyarakatnya juga rukun, itu hidup berdampingan juga tidak masalah gitu. Ya, ya di masyarakatnya. Selain itu juga paparan pendidikan gitu, pendidikan tentang toleransi. Nah, itu juga penting. Jadi bagaimana masyarakatnya itu sudah mengerti apa itu toleransi, sejauh mana kita harus mentoleransi perbedaan seperti itu jauh lebih mudah untuk membuat mereka yang berbeda itu hidup secara harmonis bersamaan gitu. Sebenarnya ngatur azan itu tidak hanya di isu volume azan ini tidak hanya di lingkungan non muslim ya sekarang, di Iya. lingkungan Indonesia secara general pun utamanya di generasi muda itu sudah mulai apa ya terdengar gitu ya. Sebenarnya ini isu sensitif karena meskipun di suatu wilayah itu muslim merupakan minoritas, tetapi di Indonesia sendiri itu muslim masih merupakan mayoritas gitu. Jadi ketika ada suatu tempat atau wilayah yang azannya itu dibatasi gitu suaranya, itu akan mendapat kecaman dari muslim-muslim mayoritas Indonesia lainnya gitu. Jadi kok nggak boleh sih namanya ini melanggar HAM gitu, seperti itu. Karena sebetulnya azan itu suara azan lantang itu adalah sudah budaya Indonesia sejak dulu gitu. Ya. Jadi yang dulunya itu budaya syiar Islam itu Indonesia itu dilakukan di balai-balai gitu kan, di balai-balai terus menggunakan speaker yang kencang, bahkan ketika kultum subuh zaman dulu ya, Ya. subuh Jumatan itu terdengar sampai luar, tetapi masjid-masjid sekarang itu sudah semakin tidak terdengar kan. Iya. Kultumnya itu kalau Jumatan gitu tidak semua masjid terdengar, kalau dulu kan sering terdengar. Nah, terus ada juga nih budaya seperti takbiran keliling bawa obor. Ya, betul. Nah, itu juga merupakan ciri khas budaya muslim di Indonesia gitu. Nah, tapi semakin berkembang zaman kan semakin ditinggalkan gitu. Iya. Nah, tetapi untuk kasus azan ini itu merupakan hal yang sensitif untuk muslim karena merupakan panggilan ibadah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu utamanya yang menolak itu masih generasi tua gitu. Jadi masih banyak yang menolak karena itu merupakan budaya yang melekat di orang-orang Indonesia gitu. Jadi untuk azan sendiri emang bukan harus sih, lebih ke udah budaya sendiri kalau kita tuh udah pakai mic luar gitu ya Bu. Iya, kalau di Indonesia itu sudah merupakan budaya sejak dulu gitu, Baik. yang Untuk sulit ditinggalkan. Jadi ya, ketika dilarang itu akan mendapatkan kecaman gitu dari yang lainnya, terutama Indonesia itu masih mayoritas muslimnya. Kebanyakan yang menolak pengaturan volume azan itu merupakan generasi yang lebih tua dari betul. bukan generasi muda. Kalau generasi muda kan kita sudah terpapar yang namanya HAM gitu, hak Ya, asasi manusia atau hak bahwa kita tidak hanya muslim loh yang berhak apa tuh namanya hidup nyaman gitu, ya. tanpa suara, tanpa gangguan suara gitu. Azan pun dianggap kadang juga sebagai gangguan suara gitu. Jadi membuat lingkungan itu tidak nyaman. Jadi karena kita sudah terpapar banyak pengetahuan nih, oh bahwa yang seperti ini tuh melanggar hak gitu. Jadi kan macam-macam nih orang melihat apa yang hak, apa yang toleransi itu kan sudah mulai macam-macam. Jadi perdebatannya sudah mulai uh, berbagai macam di kalangan muda gitu. Nah, apalagi kalangan muda itu juga memikirkan bahwa tidak melulu minoritas yang harus mengerti atau memahami mayoritas. Tapi mayoritas pun juga harus ikut memahami minoritas gitu kalau zaman sekarang. Seperti itu kan kalau teman-teman lihat. Iya benar. Jadi tidak hanya mayoritas yang harus minoritas yang melulu memaklumi atau memahami mayoritas, tapi mayoritas pun juga sekarang dituntut untuk juga mengayomi, Paham ya. memaklumi para minoritas seperti itu. Jadi untuk kasus azan itu uh, isunya itu lebih terbuka di generasi muda karena kita sudah terpapar pengetahuan tentang HAM gitu ya, atau terbuka dengan budaya lain seperti itu. Untuk melihat tingkat toleransi itu, tingkat pendidikan dan paparan literasi tentang toleransi itu harus semakin kuat gitu. Apalagi untuk generasi muda ya, itu pasti sudah semakin, oh kita harus memahami nih minoritas juga gitu. Jadi sudah mulai terbukanya ya karena itu pemahaman akan toleransi itu sudah mulai terbuka dan juga melihat perbedaan itu sebagai perbedaan horizontal itu tadi. Jadi cuma berbeda jenis gitu, berbeda warna. Seperti itu aja. Jadi perbedaan horizontal itu seperti perbedaan warna aja.
warna pink, warna merah, warna kuning seperti itu, seperti jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, seperti itu ketika kita melihat perbedaan itu sebagai perbedaan yang horizontal itu tidak akan lebih tidak menimbulkan konflik gitu karena tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu. Ketika melihat perbedaan itu hanya sebagai berbeda jenis atau berbeda pilihan itu akan lebih harmonis. Jadi tidak merasa mana yang lebih tinggi seperti itu akan menimbulkan konflik kalau seperti itu. Jadi kalau hanya melihat berbeda jenis itu akan harmonis. Dari beberapa narasumber yang telah kita wawancarai, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman dari agama, suku, budaya, dan bahasa. Namun justru dari keberagaman itulah kita belajar bahwa makna sejati dari toleransi adalah bukan sekedar menerima perbedaan, tapi merayakannya. Mari kita rawat harmoni, bukan hanya sebagai warisan, tapi sebagai tanggung jawab bersama untuk masa depan yang damai, untuk Indonesia satu dan yang sejahtera. Sekian dari kelompok kami yang membahas tentang toleransi antar umat beragama, yaitu berdirinya masjid di tengah-tengah pemukiman non-muslim. Inilah video dokumenter dari kami. Semoga memberi wawasan kepada kalian semua. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.